Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 12 Desember tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 40 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Terdengarlah suatu suara, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Serukanlah, seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya, seperti seorang gembala ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai 14.
Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah apa makna perumpamaan domba yang hilang bagi kita orang Kristiani? Baiklah kita pahami sekilas bagaimana kehidupan gembala dan kawanan domba pada masa Yesus. Setelah seharian menggembalakan kawanan dombanya di padang, pada senja hari mereka digiring kembali ke kandangnya. Pada saat itulah kawanan domba akan dihitung kembali untuk memastikan tak ada yang hilang. Gembala mengenal betul sifat dan karakter para dombanya. Domba adalah hewan ternak yang hidup berkelompok atau bersosial, yang jika terpisah ia akan mudah hilang arah, tersesat, stres, dan mudah jadi santapan binatang buas di padang. Karena itu, gembala akan sangat cemas bila ada dombanya yang hilang. Ia akan berusaha mencari dan menemukan domba yang hilang itu. Perumpamaan ini mengajarkan bahwa Allah sangat setia, tidak pernah berhenti mencari umatnya yang tersesat karena dosa atau karena alasan apapun. Dia terus mencari agar kita bisa kembali kepadanya. Untuk itu, dalam perumpamaan ini diungkapkan, ia bahkan rela mengabaikan umatnya yang baik dan setia, atau 99 ekor domba, demi membawa kembali satu yang hilang. Tapi sebenarnya Allah tidak pernah mengabaikan siapapun dari kawanannya. Dalam kenyataannya, kita semua tanpa kecuali adalah orang-orang yang bejat dan telah menyeleweng. Kita semua atas salah satu cara adalah bagai domba yang tersesat. Tertulis dalam Mazmur 14 ayat 2, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara-saudariku terkasih, siapa yang harus dipersalahkan jika ada umat yang meninggalkan gereja? Apakah gereja atau pribadi yang bersangkutan? Setiap pribadi dalam kondisi apapun sebenarnya memiliki kebebasan kehendak untuk membuat pilihan, entah mau tetap setia atau meninggalkan gereja. Tetapi perlu diingat juga bahwa kita yang menjadi anggota gereja atau kawanan 99 domba
ketika kita gagal hidup sebagai anak-anak Allah yang sejati, kita dapat menyebabkan orang-orang meninggalkan gereja. Marilah kita masing-masing berusaha untuk menjadi orang Kristiani yang tetap setia dalam kondisi apapun dan menjadi orang Kristiani yang dapat diteladani. Namun, ingatlah selalu bahwa Kristus menjadi orang Kristiani pertama-tama karena mau mengikuti Kristus, dan demi Dia, bukan karena hal lain. Yesus tidak mengatakan, "Ikutilah orang-orang Kristiani, ikutilah pastor ini atau gereja itu," tapi kepada pengikutnya, pertama-tama Dia bersabda, "Mari, ikutlah aku." Semoga demikian. Amin.